Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbuka ataupun yang terjatuh saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, apa ini? Ada Four of Swords Reverse. Saat ini ada yang merasa seperti ketakutan atau memiliki rasa kekhawatiran, bahkan sampai di tahap frustasi. Orang ini merasa seperti kelelahan, ada beban secara mental yang berlebihan yang dia rasakan, dan juga ada kebutuhan akan ingin mengisolasi diri. Pengen sendiri aja dululah di kamar, pengen diem diri dululah di rumah, pengen sendiri dulu gitu, nggak mau bertemu dengan banyak orang, nggak mau ketemu dengan pasangan, mantan atau apa siapalah terserah. Pokoknya di sini pengen menyendiri, mengisolasi diri dari halayak ramai atau masyarakat lingkungan seperti itu ya. Karena kayak kelelahan, capek, penuh dengan rasa khawatir, takut gitu ya. Dan ada beban secara mental yang berlebihan yang entah ini kamu rasakan atau seseorang yang berdealing dengan kamu. Nanti kita lihat ya selanjutnya. eh Kamu ingin merasakan mungkin kedamaian, ketenangan, ya ingin retreat, ingin mundur terlebih dahulu untuk meditasi ataupun pemulihan diri dari penyakit atau suatu penyakit yang kamu idap ya. Entah ini penyakitmu apa, tapi mungkin ya mental itu salah satunya karena di sini aku lihat ada beban mental yang secara berlebihan kamu rasakan, kamu frustasi, kamu kelelahan, kamu khawatir, kamu takut sehingga pengen meditasi atau memulihkan diri dan juga introspeksi diri ya, merencanakan masa depan kamu maunya kayak mana, intinya ya berfokus untuk gimana caranya berkontemplasi, jangan gini-gini terus hidupnya, jangan stuck terus hidupnya gitu. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempet apa ya, bersikap serakah atau materialistis atau boros ya. Dulu sempet boros, terus itu agak kaufitis ya, jadi konsumtif banget. Jadi ada keputusan keuangan yang buruk kemarin-kemarin. Bahkan mungkin ada yang berjudi, ya mungkin nggak semuanya, tapi yang pasti cukup boros kemarin. Terus itu apa ini, ada sikap posesif juga terhadap sesuatu atau terhadap keinginan seperti itu ya, sehingga agak memiliki sifat kemarin itu terlalu eksploitatif banget gitu. Oke, ini juga aku lihat ada justice, ada keadilan, ada sebab akibat ya, ada suatu kewajaran atau realita yang akhirnya terjadi dari apa yang pernah terjadi di masa lalumu. Ada kebenaran yang terungkap, ada kejujuran yang mencuat aku lihat, dan ini ada integritas. Jadi kalau misalkan dulu kamu sempat berdealing dengan seseorang yang menyakiti kamu, maka karma itu sedang berlangsung, atau kemarin karma itu sedang berlangsung ya. Ada konsekuensi dan pertanggungjawaban yang harus kamu dan seseorang dapatkan. Ya, kalau misalkan dulu kamu disakiti, maka ya dia dapat karmanya kemarin. Ya, dia juga disakiti kah, dianya hidupnya rusak kah atau gimana ya. Yang pastinya aku lihat ada sebab akibat ataupun hukuman. Nah, justice ini kan tentang hukuman atau karma, sebab akibat. Kalau ini misalkan dalam hal suatu hubungan, nah kemungkinan mungkin pasangan kamu ini selingkuh, memperlakukan kamu tidak baik, berbohong, ada ketidakseimbangan yang dilakukan dia dalam hubungan kalian. Maka di situ aku lihat dia sedang mendapatkan karma buruk ya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan sama kamu. Pokoknya aku lihat
sempat ada keadilan antara kamu dengan dia. Kalau dulu kamu selalu memperlakukan dia dengan baik, maka kamu pun akan mendapatkan karma baiknya, ya. Mungkin secara materi kamu diberlimpahkan, kayak gitu ya. Makanya dulu sempat kamu ngerasa boros banget, ya, bersenang-senang dengan uang, kayak gitu. Ya, kalau aku lihat memang orang ini atau orang di masa lalumu itu sempat menyebabkan kesulitan terhadap kamu. Dia mungkin sempat ketika menjalin hubungan dengan kamu itu kayak mengacaukan keadaan atau mengubah atau meninggalkan kamu, meninggalkan rencana-rencana atau janji-janjinya dia. Um, dan aku lihat di sini kamu dulu sangat mempertahankan pendirianmu bahwa kamu memang benar-benar mau sama dia, Kak. Jadi dulu kamu setia banget sama dia, sedangkan dia memperlakukan kamu semena-mena. Dulu kamu sering ditinggalkan, sering diabaikan, ya dia selingkuh, dia berbohong dan sebagainya. Aku lihat sehingga hubungan kalian ya itu gagal mencapai kemajuan atau ya nggak ada hasilnya hubungan kalian down berakhir selesai kayak gitu ya. Dan aku lihat juga kamu sempat menjalani hubungan dengan dia itu seperti hubungan yang di penjara ya. Jadi kayak ketika kamu mencoba untuk pergi dari dia, dia mengejar kamu, menghentikan kamu untuk tidak move on. Jadi nanti kamu akan terikat lagi sama dia. Akhirnya kamu tertunda lagi untuk move on, kayak gitu ya. Jadi hubungannya mungkin kemarin sempat on off, tapi setiap kali kamu dia dapatkan, ya, kamu seperti diperlakukan tidak baik, gitu ya. Dan dia pun tidak mau segera untuk memberikan apa yang kamu mau kayak gitu. Dia selalu menunda-nunda segala sesuatunya, bahkan apa yang sudah direncanakan itu tidak dia wujudkan juga dengan kamu gitu ya. Banyak yang tertunda-tunda antara kamu dengan dia, sehingga aku lihat dulu kamu sempat terjebak dalam hubungan yang seperti ini ya. Ketika kamu pergi, dianya datang lagi. Ketika kalian berpisah, dipisahkan oleh semesta, dia datang lagi kayak gitu. Jadi kayak kamu merasa terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang abusive ya, yang nggak jelas gitu. Dan aku lihat di sini kamu seperti kewalahan menghadapi situasi hubungan kalian, bahkan kewalahan juga menghadapi sikapnya dia, tindakannya dia gitu. Sehingga di sini ada Ace of Cup, kamu memulai awalan baru dalam hidupmu. Bahkan ada yang sebagian dari kalian mungkin sudah menjalin hubungan baru atau cinta baru, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, ataupun sampai ada yang menikah mungkin ya, melakukan perayaan kayak gitu. Atau kalau tidak dalam hal cinta, percintaan, berarti mungkin dalam pergaulan sosial. Mungkin kamu jadi lebih berbaur dengan teman-temanmu, lebih terbuka dengan teman-temanmu, sering jalan dengan teman-temanmu, kayak gitu ya. Ada pergaulan sosial yang akhirnya terjadi perubahan. Jadi dulu ketika kamu sama dia, mungkin pertemananmu dengan seseorang atau dengan teman-temanmu itu kayak terhambat gitu, kayak jarang banget mau bisa keluar dengan kamu, kayak gitu ya. Nah, tapi setelah kamu mengalami situasi ini, akhirnya kamu mulai memfokuskan ke situ, mungkin sering bergaul dengan teman-teman, sering ketemu dengan teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak dalam hal hubungan percintaan, berarti ini dalam hubungan sosial yang kamu uh, perbaiki gitu, yang kamu jalani kayak gitu ya. Intinya aku lihat ada kesuburan, ada pertumbuhan dari kamu, ada perubahan dari kamu. Bisa jadi juga mungkin memang usia-usianya kamu ini lagi masa-masa subur atau cocoklah untuk hamil gitu ya. Jadi belum yang belum pada menopause gitu ya. Tapi ini bisa juga dalam konteks ya kehidupanmu jadi lebih berwarna, lebih penuh dengan semangat, lebih adanya pertumbuhan, kreativitas dan sebagainya gitu. Tapi ini apa nih? Aku lihat kok di sini ada Page of One Reverse. Apakah ini saat ini kamu ya? Atau ini kalau kamu nggak ngerasa kamu seperti ini, berarti ini orang yang ini justice ini yang pernah mendapatkan karma buruk atau memperlakukan kamu dengan buruk. Jadi silahkan disituasikan saja karena di sini ada Page of One-nya reverse. Ada yang saat ini merasa tidak sabar atau kayak terburu-buru atau tergesa-gesa ya, entah itu dalam tindakannya, sikapnya atau pikirannya, sehingga aku lihat orang ini kayak mudah tertipu. Keadaannya kayak seperti malas, lesu, kurang energi. Aku lihat dia orangnya manja, terus juga cerewet, banyak bicara, gampang ngamuk nih orang ya. Lagi jadi secara emosional nih orang kayaknya nggak stabil
ya suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah kayak gitu. Kurang adanya tujuan, dia kayak nggak tahu hidup ini mau ngapain, mau melakukan apa, seperti itu ya. Kalau aku lihat dia anak yang nakal ya. Ya, ini orang anak yang nakal, suka keluyuran, suka clubbing atau minum minuman keras, suka membuat keonaran atau apa gitu ya. Intinya aku lihat nih orang anaknya bermasalah, orang ini bermasalah ya. Terus juga tapi sebenarnya dia ini juga ada perasaan kurang percaya diri ya untuk menghadapi kehidupan kah, menghadapi orang kah gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Orangnya membosankan, freak banget orangnya, monoton kayak gitu ya, nggak asik lah ya, membosankan orang ini. Terus juga dia nggak bisa fokus orangnya, mudah teralihkan. Ya, jadi dia misalkan lagi mengerjakan sesuatu terus ada lawan jenis lewat kayak gitu, udah nengok kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja, dia orang yang mudah teralihkan. Terus itu mudah ditebak orangnya. Terus juga aku lihat sebenarnya dia orang yang penakut, tapi troublemaker gitu. Ya, gampang minderan juga orangnya aku lihat di sini. Dan orang ini aku melihat, ini ya, orang yang sempat berdealing dengan kamu ini seperti punya kontrak jiwa dengan kamu. Jadi dulu mungkin hubungannya cukup lama dijalani, bahkan ya itu tadi aku bilang, hubungannya mungkin sering on off atau putus nyambung. Setiap kali kalian berpisah atau dipisahkan atau jeda, ini orang ujuk-ujuk datang lagi. Ya, jadi kayak bersambung gitu ya hubungannya. Makanya di sini ada kontrak jiwa dan hubungan ini seperti memberikan pelajaran ya, untuk dia. Jadi apapun termasuk karma ya, termasuk karma. Karma itu seperti pelajaran bagi dia. Jadi dia merasa pelajaran yang dia dapatkan dari kisahnya kalian berdua itu tidak akan pernah terlupakan oleh dia karena benar-benar memberikan tamparan keras untuk dia, memberikan penyadaran ya, terhadap dia tentang gimana sih cara memperlakukan orang dengan baik, apa sih, bagaimana sih menghadapi suatu hubungan dan sebagainya. Dan itu ya itu tadi aku bilang ada sebab akibat gitu ya. Nah di situ dia mendapatkan pelajaran. Jadi dari hubungan kamu dengan dia itu memberikan pelajaran yang menurut dia tidak akan pernah terlupakan. Itu akan dia kenang banget gitu karena mungkin cuma sama kamu inilah ya dia mendapatkan pelajaran yang sebegitu besarnya berpengaruh untuk hidupnya. Kemudian ada daydreaming, ya dia selalu merindukan kamu. Ternyata bahkan dia sering kayak apa yang namanya melamun, ya memimpikan kamu. Ya aku di sini lihat dia selalu merindukan kamu, kepikiran kamu. Nah ini ya karena ada soul kontrak ini. Terus ada new chapter, ada babak baru yang mungkin terjadi antara kamu dengan dia. Aku lihat saat ini dia sedang berusaha untuk move on dari kamu dan dia lihat juga mungkin kamunya juga sudah move on ya dari dia. Makanya di sini dia merasa bahwa dia juga perlu untuk mencoba untuk move on dari kamu ya. Tapi gimana nih? Kok aku lihat ada reuni lagi? Nampaknya orang ini seperti gagal move on dari kamu karena di sini ada reuni ya, dia kayak pengen bertemu lagi dengan kamu, dia pengen selalu kembali lagi sama kamu, dia pengen bersatu kembali dengan kamu, pengen kembali satu sama lain lagi gitu ya. Jadi aku lihat kayak ini orang gagal move on gitu, makanya mau reuni lagi, mau datang lagi ke kamu kayak gitu ya. Kemudian apa nih, ada timbal balik. Oke, mungkin dulu dia merasa dia kurang bisa memperlakukan kamu dengan setara, ya. Jadi makanya di sini dia mau reuni lagi agar bisa reuni dan bisa diterima lagi oleh kamu. Maka di sini dia menginginkan adanya keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadi dulu dia ngerasa kayak dia itu selalu di-treat dengan baik oleh kamu. Dia selalu merasa diberikan banyak banyak hal oleh kamu, tapi dianya tidak pernah memberikan
hal-hal yang setara juga seperti apa yang dulu pernah kamu lakukan. Makanya di sini dia ngerasa kayak ada hutang, ada hal yang perlu dia rasa tuh uh, dia setarakan dalam hal take and give, dalam hal memberi dan menerima itu. Makanya di sini aku lihat dia pengen reuni juga untuk bisa memperlakukan kamu setara seperti apa yang dulu pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu beri ke dia kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia seperti ingin memberikan timbal balik dari apa yang pernah kamu lakukan juga ke dia. Oke, ada escape, dia selalu melarikan diri. Jadi uh, gini, dia mulai sadar, dia mulai tahu bahwa dia selalu pergi ketika keadaan menjadi sulit. Orang ini selalu lari dari keadaan, orang ini selalu lari dari masalah. Jadi aku lihat sadar, dia tahu bahwa dia ini kayak orang yang selalu tidak bisa bertanggung jawab. Kalau misalkan keadaan antara kamu dengan dia semakin sulit, dia nggak berani untuk menghadapi itu. Justru malah dia akan lari gitu ya. Jadi aku lihat ada penyadaran diri. Makanya di sini dia ngerasa inilah titik lemah dia gitu ya. Dan aku nggak tahu apakah ini akan berubah atau enggak gitu ya, karena di sini nggak ada kartu selanjutnya. Yang pasti dia sadar bahwa dia ini orang yang tidak bertanggung jawab gitu, tapi dia masih mau untuk reuni lagi sama kamu, terus dia mau untuk mencoba untuk memberikan take and give yang setara dengan kamu. Cuman ini dia sadar bahwa uh, dia pergi kalau misalkan keadaan menjadi sulit kayak gitu. Nah, nanti kalau ke depannya benarlah dia datang, dia mungkin akan memberikan apa yang pernah kamu berikan ya, entah itu bunga, entah itu gift, hadiah atau apa, ya mungkin dia akan berikan. Tapi kalau dia lihat situasinya akan bermasalah, situasinya akan terhambat antara kamu dengan dia, maka dia orang tidak menutup kemungkinan juga dia akan lari lagi, dia akan lepas tanggung jawab lagi, dia akan pergi lagi gitu ya. Dan aku melihat kenapa juga dia padahal sudah mencoba untuk move on dari kamu, tapi kok masih pengen reuni lagi, pengen memperlakukan kamu setara lagi seperti dulu gitu ya, pengen memperlakukan kamu dengan lebih baik gitu ya. Karena ini aku lihat ternyata dia tidak bisa menghilangkan kamu dari pikirannya. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keinget kamu terus, dia selalu merindukan kamu terus. Makanya ini yang mendorong hatinya, pikirannya dan keinginannya untuk kembali lagi sama kamu. Padahal dia sudah mencoba untuk move on dari kamu, tapi ternyata nggak bisa gitu karena selalu kepikiran kamu. Dan menurut dia kamu juga ternyata dari sekian banyaknya wanita atau pria yang dia temui, menurut dia kamu lah yang tercantik yang pernah dia temui, atau kalau kamu laki-laki ya kamu ganteng kayak gitu. Jadi nggak bisa gitu mudahnya dia melupakan kamu gitu. Dia udah terkadung kesemsem gitu loh sama kamu, dia udah kadung merasa terpesona sama kamu gitu ya. Terus aku mencintaimu tapi aku perlu berubah agar bisa bersatu. Nah, dia sadar bahwa karena ada suatu tindakan kelakuannya dia yang selalu dia keras kepala, selalu berulang kali dia lakukan menyakiti kamu. Maka di sini aku lihat walaupun dia mencintai kamu, dia harus berubah juga. Dia juga harus merasa, dia juga harus introspeksi diri, merubah dia sendiri dulu. Jadi menurut dia itu hal yang wajar, itu hal yang pantas harus dia lakukan. Karena di sini dia mencintaimu. Kalau misalkan sikap dia, tindakan dia selalu seperti itu, tidak ada perubahan, tidak mau melakukan penyesuaian dengan kamu, maka ya mau gimana pun kamu juga nggak akan tetap menerima dia lagi kayak gitu. Makanya di sini dia mencintaimu, maka sebelum dia bisa mendapatkan kamu, dia merasa perlu berubah dulu agar bisa kamu terima lagi dan bersatu kembali dengan kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini dia butuh kamu ya, karena ini ya dia selalu kepikiran kamu, dia merindukan kamu, dia kangen kamu, dia menginginkan kamu. Makanya di sini dia butuh kamu gitu ya.
Bahkan saat dia memikirkan kamu, dia butuh semua yang ada di dalam dirinya untuk tidak menggapainya. Karena ini dia merasa dia masih dalam proses untuk perubahan dalam dirinya, gitu ya. Ah, dia ada semangat untuk merubah dirinya. Dia ada semangat untuk merubah sikapnya, tindakan dia, cara berpikirnya, kayak gitu ya. Nah, tapi biar tidak saling mengganggu dan tidak saling menyakiti, dia usahakan sendiri gitu, walaupun dia masih memendam cinta sama kamu, kayak gitu ya. Dia takut kalau misalkan dia dalam proses memperbaiki dirinya, tetap bersama dengan kamu, takutnya justru malah akan menyakiti kamu atau menghambat perkembangannya dia, gitu ya. Terus aku lihat di sini aku tergila-gila dan sangat mencintai kamu. Oke, orang ini memang masih sangat mencintai kamu, masih suka banget sama kamu, bahkan tergila-gila sama kamu. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri lainnya. Dia ini siapa sih sebenarnya? Orang yang seperti apa sama kamu dulu ya? Orang yang punya karakter bagaimana gitu, kita lihat. Oke, di sini ada the World, ada Three of Cups, the Star, Five of Wands, Page of Pentacles reverse, and the Fool. Oke, aduh. Kalau aku lihat dia ini adalah orang yang dulu pernah banget kamu ingin perjuangkan. Dia adalah orang yang mungkin dulu pernah kamu impi-impikan untuk bisa menikah dengan dia, memiliki dia, bahkan ingin memiliki anak, punya hubungan yang langgeng ya. Kamu bahkan merasa dia ini adalah orang yang kamu rasa tuh kayak bisa memberikan rasa puas, rasa aman, rasa dicintai, dan bahkan kamu setia banget dulu sama dia. Eh, aku lihat di sini mungkin dulu kamu dan dia sempat kayak berusaha keras untuk membangun hubungan kalian, ya. Hmm, terus itu kamu dengan dia kayaknya LDR, ya. LDR aku di sini lihat. Mungkin LDR-nya karena pekerjaan atau memang karena tempat tinggal. Ya, orang ini benar-benar menarik perhatian kamu, kamu benar-benar sangat-sangat minat sama orang ini, kamu sangat-sangat suka sama orang ini, bahkan kamu merasa bersyukur dan merasa puas memiliki dia atau bisa menjalin hubungan dengan dia. Dan masa lalumu kemarin ya dengan dia adalah itu tadi, mungkin bisa jadi kamu itu masih di tahap persahabatan dengan dia. Jadi mungkin belum ada status yang pasti, tapi kamu udah ngerasa seneng gitu sama dia. Ya, atau mungkin awal kamu pertemuan dengan dia, kamu adalah teman. Ya, kamu dengan dia teman, tapi aku lihat kamu tuh paling senang banget berkumpul dengan dia atau dekat dengan dia. Dia ini adalah orang yang suka kemewahan, suka party, suka seneng-seneng. Pokoknya aku lihat di sini dia tuh sukanya yang bahagia-bahagia. Mungkin dia selama ini suka membahas tentang pernikahan atau mungkin pernah mengajak kamu ke pernikahan teman-temannya atau misalkan temannya nikah dia itu kayak kayak apa ya menyambut atau sering apa ya speak up gitu lah ya tentang pernikahan ya membahas tentang pernikahan atau um, apa ya kayak mengapresiasi gitu loh pernikahan teman-temannya gitu ya aku lihat di sini terus aku melihat juga apa nih ya? Mungkin dia sudah punya anak ya, bisa jadi dia mungkin sudah punya anak. Terus juga aku lihat di sini kamu dengan dia itu sempat reuni dulu ya, hubungannya sempat putus terus nyambung lagi kayak gitu mungkin dia datang itu dikala momen-momen berpesta gitu kayak misalkan hari ulang tahun kamu ujuk-ujuk dia datang jadi ketika kalian udah berpisah nanti dia datang lagi di hari-hari yang tanggal-tanggal yang merayakan sesuatu contohnya hari ulang tahun, lebaran, natal, semacam itu ya. Kemudian aku lihat karena mungkin ceritanya seperti ini, dia mungkin menyakiti kamu, mengkhianati kamu, memperlakukan kamu tidak baik sehingga mungkin kamu sempat kayak ingin melepaskan diri dari dia, kemudian ini ada
kartu yang nyelip ya ternyata. Kemudian aku melihat di sini kamu mungkin sempat kayak move on, terus menjalani hubungan baru ya dengan seseorang, tapi ketika kamu mulai membuka hati untuk orang baru, ujuk-ujuk dia datang lagi, gitu ya. Ketika dulu ketika kamu mulai untuk move on dari dia, belajar untuk move on dari dia, ujuk-ujuk nih orang datang lagi, mengganggu kamu lagi ya, ya kayak nggak membiarkan kamu diambil orang kayak gitu ya, atau berinteraksi dengan orang lain seperti itu ya. um, Bahkan dianya juga menawarkan untuk menjalin romansa lagi dengan kamu, sehingga itu yang ngebuat kamu kayak bimbang, bingung ya harus gimana nih mau lanjut menjalin hubungan dengan orang baru ataupun kembali lagi sama dia gitu. Jadi dulu sempat ada situasi seperti itu. Tapi sayangnya dia ini juga ternyata memiliki banyak pilihan, atau kamu walaupun udah bersama dengan dia atau mendapatkan dia ya, ternyata kamu juga kayak seolah-olah dibuat harus bersaing juga kalau misalkan mau mendapatkan dia seutuhnya. Karena ternyata di sini dia juga punya pilihan lain, dia juga punya yang lainnya. Jadi kamu dengan yang lain itu kayak harus bersaing untuk mendapatkan dia, untuk mendapatkan perhatian dan cintanya dia. Kayak gitu aku lihat di sini. Ya jadi dulu kamu itu tidak langsung ngerasa mendapatkan dia seutuhnya. Justru malah dia ngebuat seolah-olah situasinya kamu harus memberikan dia apresiasi lebih atau memberikan dia sesuatu yang lebih ya, agar dianya bisa mau milih kamu seutuhnya. Kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada perlawanan. Ya, kamu harus melawan yang lainnya untuk bisa mendapatkan dia. Kayak gitu. Karena aku lihat di sini ternyata dia ini orang yang banyak digandrungi, atau ya dia juga dilihat orang-orang di luar sana itu menarik gitu loh. Kemudian ada Page of Pentacles Reverse. Ya, aku lihat di sini dia orang yang bodoh ya, orang yang tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda melakukan segala sesuatunya. Terus itu juga ada kesempatan yang sudah terlewatkan oleh dia. Dia adalah orang yang dulu pernah kamu berikan berulang kali kesempatan untuk memperjuangkan kamu, untuk bisa bersama dengan kamu, tapi dia tidak mengambil tindakan itu. Dia kayak mengabaikan kamu, jauh justru malah lebih memprioritaskan yang lain, justru malah lebih sering bersama dengan yang lain, sehingga kesempatan-kesempatan yang sudah kamu berikan untuk dia terlewatkan. Kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada prospek yang buruk dari dia untuk bisa bersama dengan kamu. Di situ juga kamu merasa yakin bahwa dia orang kayaknya bukan orang yang tepat gitu. Oke, kemudian ada The Fool ya. Aku lihat dia adalah orang yang cinta kebebasan, orang yang suka jalan-jalan, orang yang ceroboh, masih menikmati masa-masa mudanya. Ya, aku lihat di sini. Jadi nggak bisa untuk dikekang, diikat ataupun berkomitmen. Ini orang masih sulit untuk diajak berkomitmen. Kalau aku lihat di sini orangnya polos, spontanitas banget, selalu suka memulai awalan baru tapi tidak dikerjakan sampai tuntas. Kayak gitu ya, orang yang bodoh, masih ingin bersenang-senang dengan masa-masa mudanya, walaupun umur dia mungkin udah 40 tahun ke atas, terserah dia mau berapa. Pokoknya di sini dia merasa dia masih punya jiwa muda, jadi masih pengen bebas, senang-senang kayak gitu ya. Oke, kita bahas tadi ini kartu yang nyelip ya, ternyata ada nyelip, ada Knight of Cups. Jadi memang dulu aku lihat kamu itu sempat kayak sangat-sangat tertarik banget sama dia. Bahkan di sini karena kamu merasa kamu sangat tertarik sama dia, kamulah yang jauh lebih banyak effort. Kamu yang jauh lebih banyak secara terbuka memperjuangkan dia, mengakui kalau kamu suka sama dia. Pokoknya bucin banget lah dulu ya kamu itu sama dia. Um, Memberanikan diri mengajak dia untuk menjalin hubungan, bahkan mungkin ada yang dari kalian itu, kalian ya mau kalian laki-laki atau perempuan, kalian yang nembak dia untuk mau bersama dengan kalian, menjalin hubungan dengan kalian, seperti itu ya aku lihatnya. Karena aku lihat memang dulu kamu itu benar-benar terpesona, benar-benar sayang, benar-benar tertarik banget gitu sama dia. Ya bahkan di sini aku lihat dari kalian kayak melamar dia, itu ngajak dia menikah, memberikan tawaran berkomitmen kuat dengan dia, seperti itu. Sayangnya ini tadi ya, dia orang yang nggak bisa, orang yang masih suka kebebasan, jadi kurang untuk diajak bisa komitmen kayak gitu. Sedangkan di sini kamunya yang pengen komitmen sama dia. Gitu ya. Jadi energinya aja udah berlawanan gitu kalau aku lihat dari sini.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 24, 15, 20, 29, 12, 25, 17, 30, 18, 21, 5, 10, 2, 26, 9, 3, 14, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Juli, Februari, Agustus, April, Juni, Mei, Maret, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada siu kerbau, siu kuda, siu ular, siu anjing, siu kelinci, siu monyet, siu naga, siu tikus, siu babi, dan siu macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. ISFELVQHOCXB, NT, DZAG, MP, YJW, dan R. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan inilah bacaannya. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.